Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membahas logaritma. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas eh, sifat logaritma, sifat satu. Eh, Definisi sudah saya bahas. Kemudian sifat satu, kalau ada A log 1 itu sama dengan nol. Sudah saya berikan beberapa contohnya. Kemudian sifat 2, kalau ada A log A itu sama dengan satu. Itu sudah saya berikan beberapa contoh. Sekarang saya akan bahas sifat ketiga. Yang saya bahas sekarang adalah sifat ketiga. Nah, sebelumnya kan saya bahas sifat keempat. Mohon maaf, ini tidak berurutan bahasnya. Sifat keempat ini sudah saya buktikan bahwa kalau ada A pangkat M, basisnya logaritma itu A pangkat M, log B pangkat N, nomor rumusnya itu B pangkat N, itu sama dengan N per M. Nah, basisnya jadi A, sudah tidak muat pangkat lagi. Log B, nah, numerusnya sudah tidak muat pangkat lagi. Saya buktikan itu. Nah, sekarang ini saya akan memberikan contoh-contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan sifat ketiga ini. Sifat ketiga ini. Nah, sifat ketiga seperti itu. Jadi kalau ada A log B pangkat N, pangkatnya N, N-nya pangkatnya bisa turun di depan. Gitu. Saya tidak membuktikannya, silakan dibuktikan. Cara membuktikannya analog dengan pembuktian sifat keempat yang sudah saya tunjukkan pada video keempat. Sekarang contoh soal saja. Nah, itu sifat ketiga sekarang. Contoh-contoh sifat ketiga. Yang pertama, misalkan contohnya itu adalah 5 log 25. Nah, ini nanti sama dengan 5 log begitu 5 kuadrat. Kenapa? Karena 25 itu sama dengan 5 kuadrat. Kan itu kan. Nah, menggunakan rumus sebelah kalau ada A log B pangkat N. Nah, A log B pangkat N. Nah, itu kan rumus sebelah kan gini. A log B pangkat N itu sama dengan N-nya di depan N A log B. Jadi nomornya sudah tidak muat pangkat, pangkatnya maju di depan ini. Berarti ini nanti sama dengan berarti ini kan N-nya ini. N-nya ini, N-nya ini kan N-nya itu. Nah, maju depan berarti sama dengan nanti ini sama dengan 25 log 5. Begitu. Nah, kemudian ini 5 log 5 itu menggunakan sifat yang kedua. Kalau ada A log A itu sama dengan 1. Dengan menggunakan sifat ini 5 log 5 berarti sama dengan 1. Berarti 2 dikalikan 1, 2. Berarti nanti sama dengan 2. Gitu. Jadi nilai daripada 5 log 25 nanti sama dengan 2. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan yang berkaitan dengan sifat itu. Misalkan adalah 3 log 9, seper 9 itu. Seper 9. Itu sama dengan nanti 3 log 3 pangkat min 2. Nah, pertanyaannya, seper 9 menjadi 3 pangkat min 2 itu prosesnya bagaimana? Kan gitu kan? Nah, prosesnya ini, coba, kalau itu kan prosesnya nanti, 1/9 itu sama dengan 1 pangkat 3 pangkat 2. Nah, ini sesuai dengan materi eksponen itu sama dengan 3 pangkat min 2. Jadi yang namanya seper 9 itu sama dengan 3 pangkat min 2. Nah, itu. Nah, kemudian menggunakan sifat ini kalau ada A log B, sifat ini. Kalau A log B pangkat N, nah, pangkatnya maju ke depan. Berarti nanti ini pangkatnya ini maju ke depan. Berarti maju di sini.
min 2, begitu pangkatnya ini. 3 log 3. Nah, kemudian 3 log 3, nah menggunakan sifat ini, kalau ada A log A, kalau ada A log A, itu sama dengan 1. Berarti nanti kalau ada 3 log 3 juga sama dengan 1. 1 dikalikan min 2, maka nanti hasilnya adalah min 2. Begitu. Nah, itu contoh yang kedua. Biar lebih main lagi. Nah, saya berikan contoh yang ketiga misalkan. Contoh yang ketiga itu misalkan begini. Masih sifat yang ketiga. Contoh ketiga itu misalkan namanya 6 log akar 5. Misalkan. Ini itu kan sama dengan 6 log 5 pangkat setengah. Kenapa? Karena akar 5 itu ya artinya 5 pangkat setengah. Dengan menggunakan sifat sebelah itu bahwa A log B pangkat N sama dengan N dikalikan log B, maka ini kan menjadi, nah ini nanti menjadi setengah begitu 6 log 5. Karena 6 log 5 itu tidak istimewa, ya biarkan. Berarti 6 log akar 5 itu nanti bisa sama dengan setengah 6 log 5. Begitu. Nah, tapi kenapa tadi kok ini jadi 2 tidak ada lognya? Misalkan di contoh 1 itu. Kenapa ini jadi 2 saja? Karena 5 log 5 itu sama dengan 1. Kenapa ini menjadi min 2 saja? Karena 3 log 3 itu sama dengan 1 menggunakan sifat ini. A log A sama dengan 1. Nah, pada contoh yang ketiga ini, 6 log 5 pangkat setengah, setengahnya apa teman? 6 log 5, tidak ada sifat yang menyederhanakan ini. Ya dibiarkan. Dibiarkan begitu saja jawabnya. Nah itu contohnya. Contohnya seperti itu. Ya. Nah itu contohnya. Berikutnya. Akan saya jelaskan. Ini sifat yang ketiga. Begitu. Sifat keempat sudah. Untuk memahami lebih lanjut tentang sifat 3 ini. Nah, kalian kerjakan latihan. Nah, ini latihan ini. Latihan 1.4. Itu latihan yang berkaitan dengan sifat ketiga yang sudah saya berikan 3 contoh. Nah, itu akan dikerjakan ini. Nah, tuh yang berkaitan dengan sifat 3. Nah, saya lanjut. Kemudian saya akan membahas sifat ke-6. Lompat ini. Karena sifat kelimanya, sifat keberapa yang akan saya bahas adalah sifat ini, sifat 5. Karena sifat 4 sudah saya bahas. Sifat 4 kemarin sudah saya bahas. Sekarang sifat 5. Nah, sifat 5 ini. Kalau ada A, katanya, kalau ada A, itu bisa perbesar. Kalau ada A dipangkatkan A, nah, log B, jadi ini jadi pangkat itu. Itu jadi pangkatnya A. Kalau ada A dipangkatkan A log B, itu sama dengan B. Tidak saya buktikan, silahkan dibuktikan. Nah, ini cara membuktikan sudah saya contohkan pada sifat keempat. Jadi kalau A dipangkatkan A log B, ini sama. Nah, ini sama. Berarti sama dengan B, lognya sudah tidak ada. Jadi kalau ini sama, kalau ini A, sementara
pangkatnya adalah A log B, basisnya pangkat itu, basisnya log yang sebagai pangkat itu sama, maka sama dengan B. Itu sifat yang kelima. Nah, saya contohkan seperti ini sifat yang kelima itu. Sifat yang kelima saya contohkan begini. Ini sifat kelima. Nah, sifat kelima itu contohnya, kalau ada 5, gitu, dipangkatkan 5 log 6. Jadi 5 log 6 merupakan pangkat dari 5. Nah, kalau ini sama sesuai dengan sifat itu, nah, ini sama, itu nanti pasti sama dengan 6. Gitu maksudnya. Tuh, contoh sifat 5 yang pertama. Nah, contoh sifat 5 yang contoh sifat 5 ini nomor 1 maksud saya. Ini nomor 2. Sifat 5 nomor 1. Sekarang contoh sifat 5 nomor 2 misalkan begini. Ada 36. Ini dipangkatkan 6 log akar 3. Nah, ini seru ini. Nah, kita urai ini. 36 itu kan 6 pangkat 2. Itu 36-nya. Masih dipangkatkan 6 log akar 3. Jadi yang namanya 36 ini menjadi 6 pangkat 2 ini. Sementara 6 log akar 3 itu memang dari ini. Nah, dari asalnya soal. Nah, kita punya sifatnya itu. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, itu bisa oper tempat ini. Ini A yang dipangkatkan N, ini pangkatkan M, oper tempat. Lihat itu. Nah, ini dengan menggunakan sifat itu saya oper tempat ini. Berarti nanti sama dengan 6 pangkatkan 6 log akar 3. Nah, begini. 2-nya itu sebagai M, 6 log akar 3-nya sebagai N. N sama M saya tukar tempat. Berarti ini 2. Jadi ininya saya taruh di dalam. Sementara ininya saya taruh di luar menggunakan sifat itu. Ingat yang di dalam ini. Kalau ini 6, ini 6, ini 6. Katanya sifat itu kan begini. Kalau ada A dipangkatkan A log B. Nah, ini sama dengan B kan. Kalau ininya sama. Kalau ini A, ini A. Sama halnya. Kalau ini 6, ini 6 log akar 3. Maka jawabnya nanti adalah akar 3. Karena 6 pangkat 6 log akar 3 itu sama dengan akar 3. Kenapa? Kalau ada A dipangkatkan A log B sama dengan B. Sifat yang ketiga, sifat yang sebelah itu, sifat yang kelima itu. Nah, ini masih dipangkatkan 2. Kan gitu. Nah, akar 3 dikuadratkan itu berapa? Akar 3 dikuadratkan ya 3. Berarti hasilnya 36 dipangkatkan 6 log akar 3 dengan manipulasi aljabar seperti ini. Nah, maka nanti hasilnya akan sama dengan 3. Itu sifat yang kelima. Contoh kedua dari sifat yang kelima. Nah, berikutnya, biar main lagi. Misalkan lagi. Contoh yang ketiga. Kalau misalkan ada 1/100 begitu. Dipangkatkan begitu. Log 3. Ini itu sama dengan 1/100 nanti adalah 10 pangkat negatif 2. Jadi 1/100 di mana 1/100 menjadi itu. Nah, ini penjelasannya kalau masih kebingungan. Nah, 1/100 itu kan sama dengan 10 pangkat 2.
berarti sama dengan 10 pangkat min 2. Itu argumentasinya. Jadi 1/100 itu ya sama dengan 10 pangkat min 2. Dipangkatkan log 3. Dipangkatkan log 3. Log 3. Sama dengan tadi. Sifat tadi. Kalau ada A dipangkatkan M dipangkatkan N. Bisa tukar tempat ini pangkatnya. Ini bisa jadi A pangkat M. Nah, N-nya begitu. Ini juga bisa tukar tempat ini. Berarti sama dengan bisa tukar tempat. Yang namanya min 2 sama ini tukar tempat. Kayak M sama N ini. Tukar tempat. Berarti sama dengan 10 dipangkatkan log 3. Nanti dipangkatkan negatif 2. Tukar tempat. Log 3-nya dimasukkan ke dalam kurung. Kalau MN, N-nya yang dalam kurung, M-nya keluar. Ini. Nah, dari sini ingat, hati-hati. Kalau tidak tertulis itu 10 ini. Jadi kalau tidak tertulis 10. Berarti kalau ada 10, 10 log 3. Jadi sebetulnya 10 pangkat log 3 itu bisa tertulis 10 pangkatkan 10 log 3. Kalau ini sama, berarti kan sama dengan 3. Berarti ini itu sama dengan 3. 10. Nah, karena menggunakan sifat A sebelah itu. 10 pangkat 10 log 3. Kalau ini sama, berarti tinggal 3 saja. Berarti 10 pangkat log 3 itu sama dengan 3. Itu ya. Sama dengan 3. Nah, itu masih dipangkatkan negatif 2. Nah, 3 pangkat min 2 itu sama dengan apa? 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/9. Kenapa? Nah, ini kalau bingung. 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Berarti sama dengan 1/9. Berarti 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/9. Ini 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/9. Jadi intinya sifat ini apapun nanti sifatnya. Kalau misalkan saya punya 7 dipangkatkan 7 log 6 pasti sama dengan 6. Pasti itu. Sesuai dengan sifat 5 itu. Misalkan lagi. Nah, misalkan lagi. 8 misalkan. Pangkat 8 log 9 ya sama dengan 9. Nah, misalkan lagi 10 log 5 ya sama dengan 5. Jadi kalau ini sama, ini pasti ini sama. Kalau ini sama, pasti ini sama. Kalau ini sama, kalau tidak tertulis itu berarti kan 10. Berarti nanti sama dengan ya ini. 5 itu. Dikembangkan lagi semisal. Semisal, namanya semisal. Lagi. 12 pangkat 12 log 3 misalkan. Ini ya sama dengan 3. Kalau dasar ini sama. Ini sama. Berarti sama dengan 3. Pada 3. Misalkan lagi pengembangan itu. Kalau ada 100 log misalkan 60 misalkan. Ya pasti 60. Jadi kalau ini sama, pasti sama dengan ini. Nah, ya. Itu ya. Jadi kalau ada 100, pangkat 100 log 6, 60, ya 60, karena ini sudah sama. Kalau ada 12, pangkat 12 log 3, ini sama. Nah, sama. Maka sama dengan 3. Nah, itu penjelasan sifat kelima. Nah, untuk memahami lebih jauh dari sifat kelima ini silahkan dikerjakan latihan 1.5. 1.5. Ini 1.5 ini. Kalau
Nah, 1.5. Untuk menguatkan sifat kelima, silakan dikerjakan latihan 1.5. Nah, nah ini, itu latihan 1.5. Tuh, nah balik mana? 1.5. Nah ini, soal 1.5 ini, latihan 1.5 ini adalah latihan yang digunakan untuk menguatkan konsep sifat kelima. Nah itu. Nah, itu saja eh, dari saya kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.